Selamat siang. Pada pertemuan ini, saya akan mencoba menjelaskan isi sebuah jurnal yang bertemakan imunologi dengan judul jurnal Blockade Effects of Anti-Interferon Gamma Autoantibodies on IFN Gamma Regulated Antimicrobial Immunity. Di sini jurnalnya saya dapatkan dari Journal of Immunology Research yang terbit pada tahun 2019. Ini merupakan sebuah artikel penelitian atau research article. Sebagai pembukaan atau latar belakang dari dilakukannya penelitian ini, yaitu membahas mengenai fungsi interferon gamma, di mana interferon gamma ini berfungsi untuk membantu maintenance atau mempertahankan imunitas tubuh kita terhadap mikroba, baik secara innat maupun secara adaptif. Di sini, interferon gamma memiliki banyak fungsi pada sistem imun kita, yaitu sebagai imunoregulator untuk meningkatkan respon tubuh kita terhadap antibakterial. Nah, di sini interferon gamma ini berfungsi untuk um, meregulasi dan juga menginduksi terjadinya fagositosis dari makrofag, kemudian terjadinya oxidative killing, kemudian menginduksi terjadinya kematian sel, dan juga sebagai penginduksi dari produksi sitokin atau kemokin pro-inflamasi. Secara spesifik, interferon gamma juga berfungsi sebagai aktivator dari diferensiasi makrofag dan juga polarisasi dari makrofag. Dan juga interferon gamma berfungsi sebagai aktivator dari proinflamasi pada imunitas innat. Nah, di sini untuk meningkatkan kemampuan makrofag untuk membunuh mikroba, interferon gamma itu berfungsi untuk mengaktifasi makrofag yang telah terinfeksi oleh mikroba, di mana interferon gamma ini dapat menginduksi terjadinya fungsi mikrobisidal makrofag untuk memproduksi nitric oxide dan juga reaktif oksigen spesies. Ini berperan dalam fungsi oxidative killing dari makrofag. Nah, tadi berbicara mengenai patogen yang dapat memasuki sel, khususnya makrofag. Ini salah satunya yaitu Mycobacterium, di mana Mycobacterium itu merupakan suatu patogen intraseluler yang bisa masuk ke dalam makrofag serta dapat melarikan diri atau membebaskan dirinya dari efektor bakterisidal yang ada di dalam makrofag, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, kemampuan spesifik atau khusus dari Mycobacterium ini secara langsung yaitu untuk mengganggu proses fusi dari fagolisosom. Dan secara tidak langsung, Mycobacterium ini dapat menghasilkan respons berupa imunosupresif. Nah, di sini pada pasien-pasien dengan imunodefisiensi pada onset dewasa yang sering mengalami infeksi mikroba secara berulang, khususnya infeksi Mycobacterium non-tuberculosis atau NTM, di sini diduga memiliki suatu defek genetik pada signaling interferon gamma, di mana defek genetik ini berupa generasi atau terbentuknya anti-interferon gamma autoantibodies atau auto-APS. Nah, di sini kenapa disebut defek? Karena autoantibodi terhadap interferon gamma ini dapat mengganggu segala fungsi dari interferon gamma yang terkait dengan makrofag maupun terkait dengan imun. Nah, di sini efek blokade dari auto-APS atau anti-interferon gamma autoantibody ini, khususnya yang terjadi pada pasien-pasien dengan NTM, di sini diduga dapat meregulasi fungsi makrofag dalam menghadapi mikroba. Nah, berdasarkan uraian mengenai latar belakang, baik mengenai Mycobacterium, baik mengenai fungsi dari interferon gamma, serta defek yang menghasilkan terbentuknya anti-interferon gamma autoantibody, maka tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu untuk menunjukkan efek blokade pada anti-interferon gamma autoantibody terhadap
diferensiasi serta polarisasi dari monosit menjadi makrofag tipe 1 atau M1. Kemudian dilihat juga efek blokade dari anti-interferon gamma autoantibody terhadap produksi nitrik oxide dan reaktif oksigen spesies, serta melihat blokade dari fungsi interferon gamma terhadap fungsi makrofag atau kapabilitas makrofag untuk membunuh mikobakterial, yaitu bakteri intraseluler. Nah, di sini yang akan digunakan pada penelitiannya ini yaitu serum. Serum darah yang diambil dari subjek yaitu 3 orang subjek sehat serta 3 orang subjek sakit. Nah, subjek sehat ini kita sebut dengan istilah healthy control atau nanti pada selanjutnya karena yang diambil adalah serumnya kita sebut dengan healthy serum. Kemudian untuk yang pasien di sini kita sebut dengan patient serum. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan pasien yaitu 3 orang pasien dengan diagnosis klinis berupa imunodefisiensi onset dewasa. Di sini termasuk infeksi patogen opportunistic disseminata, kemudian non-tuberculosis mycobacterial infection, namun tidak memiliki status HIV. Nah, di sini sebelum dilakukan penelitian, telah dilakukan diagnosis terlebih dahulu terhadap 3 pasien sakit tersebut mengenai keberadaan dari anti-interferon gamma autoantibody pada serumnya. Kemudian, anti-interferon gamma autoantibody pada serum pasien maupun pada serum orang sehat, walaupun disebutkan bahwa yang memiliki autoantibody hanya pada 3 orang sakit itu, kemudian akan dideteksi dengan menggunakan modified sandwich ELISA. Nah, selain dari subjek dan juga bahan yang akan digunakan, kita akan menggunakan juga reagen. Reagen yang akan digunakan yaitu berupa human interferon gamma yang dibeli dari Peproteh. Di sini kenapa kita gunakan human interferon gamma? Karena human interferon gamma inilah yang akan kita nilai fungsinya serta akan kita reaksikan dengan autoantibody yang ada di tubuh pasien. Sehingga kita akan melihat reaksi blokade dari autoantibody terhadap interferon gamma di tubuh pasien yang kita ambil dari serumnya itu terhadap interferon gamma yang akan kita masukkan dari reagen ini. Seperti itu. Kemudian yang akan kita gunakan sebagai media yaitu berupa sel kultur. Sel kultur di sini adalah kultur monosit, yaitu berupa human monocytic THP1 sel. Yang berikutnya nanti kita akan sebut dengan istilah THP1. Nah, THP1 ini akan kita biakkan dengan menggunakan RPMI 1640 medium dengan L-glutamin dan suplementasi dari 10% heat inactivated fetal bovine serum. Serta akan kita gunakan juga antibiotik berupa penisilin dan streptomycin untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Kemudian, setelah kita kembangkan monosit itu, monosit kemudian akan kita lakukan diferensiasi menjadi makrofag M0, di mana THP1 monosit itu akan diubah atau didiferensiasikan menjadi makrofag M0 dengan cara melakukan inkubasi selama 72 jam dengan menggunakan PMA. Kemudian akan dilanjutkan juga dengan inkubasi menggunakan RPMI selama 24 jam. Nah, setelah kita mendapatkan makrofag M0, kita juga akan melakukan polarisasi, yaitu aktivasi makrofag M0 menjadi makrofag M1 tergantung dari kondisi lingkungannya. Di sini, kenapa kita lakukan polarisasi menjadi makrofag M1? Karena yang kita targetkan adalah untuk melihat adanya fungsi inflamasi. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah M0 menjadi M1, yaitu dengan cara menggunakan interferon gamma yang tadi kita beli. Seperti itu. Nah, setelah kita lakukan proses untuk diferensiasi maupun polarisasi dari monosit sampai menjadi makrofag M1, kita lakukan pewarnaan dengan immunostaining, di mana pewarnaannya itu akan kita gunakan 2 jenis tinta utama, yaitu Alexa Fluor 488 dan juga DAPI. Di sini Alexa Fluor 488 kita gunakan untuk pewarnaan sel secara umum, secara keseluruhan, sedangkan untuk DAPI kita gunakan untuk mewarnai inti sel atau nuclear staining.
Nah, di sini selnya itu kita lihat juga pewarnaan terhadap suatu molekul penanda sel, yaitu CD68, CD14, dan juga CD86. Di mana CD68 ini merupakan suatu penanda yang khas terdapat banyak pada makrofa M0. Sedangkan untuk CD14 biasanya banyak terdapat pada monosit, tetapi kadarnya akan berkurang apabila monosit sudah berdiferensiasi menjadi makrofa N0 maupun M1. Sedangkan CD86 merupakan suatu penanda yang kadarnya akan tinggi pada makrofa M1. Nah, setelah dilakukan immunostaining atau pewarnaan, sel tersebut akan divisualisasikan menggunakan mikroskop fluorescence, dan selnya tersebut akan dilakukan pemeriksaan Vex Calibur Flow Cytometer. Setelah itu kita lakukan juga deteksi terhadap keberadaan sitokin atau kemokin, di mana keberadaan sitokin TNF-alfa dan IP10 atau yang kita kenal juga dengan istilah CXCL10 merupakan suatu sitokin yang akan muncul dengan induksi dari interferon gamma pada saat terjadi inflamasi. Nah, TNF-alfa dan IP10 ini menunjukkan fungsi dari interferon gamma untuk menginduksi terjadinya inflamasi yang akan kita nilai dengan menggunakan ELISA kit. Nah, setelah itu akan kita lakukan juga pemeriksaan atau analisis dengan Western blot. Yang akan kita lihat di sini adalah khususnya yaitu kadar inos yang menunjukkan adanya oxidative killing dari makrofag yang diinduksi oleh interferon gamma. Nah, selain itu dilakukan juga Grace reaction. Di sini fungsinya adalah untuk melihat adanya akumulasi dari nitrit NO2 dengan menggunakan media colorimetric reaction. Nah, di sini Grace reaction digunakan untuk menilai produksi nitric oxide dari makrofag. Selain itu juga akan kita lakukan deteksi terhadap pemunculan atau produksi ROS dari makrofag pada saat terjadinya infeksi mikroba. Di sini dengan menggunakan CMH2-DCFDA, di mana CMH2-DCFDA merupakan suatu penanda atau indikator terjadinya atau terbentuknya reaktif oksigen spesies. Nah, nanti yang akan kita lihat adalah kadarnya, yaitu dari mean fluorescence intensity atau MFI. Nah, yang terakhir akan kita lihat yaitu HKMT, yaitu Heat Killed Mycobacterium tuberculosis. Nah, di sini HKMT itu nanti akan kita masukkan ke dalam sel kultur untuk melihat fungsi fagositosis dari makrofag. Karena kan seharusnya makrofag itu akan memfagosit si Mycobacterium. Nah, kalau misalnya nanti sel HKMT-nya jumlahnya menurun setelah dilakukannya fagositosis oleh makrofag, artinya fungsi fagositosisnya itu baik. Artinya tidak ada gangguan dari induksi interferon gamma terhadap fungsi fagositosis makrofag. Sedangkan apabila jumlah HKMT atau sel Mycobacteriumnya nanti tidak turun, artinya sudah terjadi blokade terhadap fungsi makrofag dalam memfagositosis bakteri Mycobacterium. Nah, tadi berdasarkan dari 3 tujuan penelitian, yang pertama akan saya bahas yaitu bagaimana aktivitas anti-interferon gamma atau antibodi pada serum pasien dalam memblokade fungsi interferon gamma untuk mendorong terjadinya diferensiasi dan polarisasi dari monosit sampai menuju makrofag M1. Nah, kita bisa lihat dari timeline yang pertama dulu, yang gambar A. Di sini THP1 itu adalah monosit. Monosit THP1 jumlah sel yang ada di medium yaitu 2 kali 10 pangkat 5 sel. Nah, si THP monosit ini kita lakukan pemberian PMA untuk menginduksi terjadinya diferensiasi dari monosit tadi menjadi makrofag M0. Nah, pertama kita berikan dulu PMA selama 24 jam, kita lanjutkan dengan medium kedua yaitu RPMI. Setelah itu, jika monosit tadi sudah berdiferensiasi menjadi makrofag M0, kita berikan interferon gamma. Nah, di sini interferon gamma itu fungsinya adalah untuk melakukan polarisasi dari makrofag M0 menjadi makrofag M1, di mana makrofag M1 ini merupakan makrofag yang aktif
dalam proses inflamasi. Nah, kita lihat ke gambar yang kedua di sini, kita lihat yang untreated, ini untreated itu artinya monosit yang tadi THP yang kita nggak kasih apa-apa. Nah, di situ kelihatan selnya itu masih bulat-bulat, itu hanya berupa monosit aja yang belum aktif menjadi makrofag. Sedangkan untuk yang M0-like itu merupakan makrofag M0, artinya dia sudah berdiferensiasi dari monosit menjadi makrofag. Itu dengan pemberian PMA dan RPMI tadi. Sedangkan M1-like ini sudah masuk ke pemberian interferon gamma, artinya makrofag M0 sudah berubah menjadi makrofag M1. Nah, di sini interferon gamma kita lihat lagi ke gambar yang keempat yaitu M1-like, artinya sudah makrofag. Yang M1 yang kita tambahkan dengan healthy serum, yaitu serum dari orang sehat tadi. Di sini terlihat sedikit perbedaan dari gambar yang M1-like, artinya sudah lebih aktif di sini, sudah lebih banyak makrofag M1-nya dibandingkan dengan M0-like maupun M1-like. Nah, di sini kita bandingkan dengan gambaran M1-like ditambah patient serum, di mana tadi hipotesisnya adalah sebetulnya sudah dibuktikan ya, sebelumnya sudah didiagnosis bahwa pada patient serum terdapat autoantibody terhadap interferon gamma. Nah, kita lihat gambarannya di situ selnya sudah sedikit berbeda dengan M1-like ditambah healthy serum, di mana kemungkinan terjadi blokade dari fungsi interferon gamma untuk menginduksi polarisasi makrofag M0 menjadi M1, sehingga gambarannya cenderung lebih mirip dengan M0-like. Artinya tidak terlalu banyak makrofag M1 tapi lebih banyak ke makrofag M0 atau bahkan terlihat juga gambaran bulat-bulat seperti monosit. Artinya kemungkinan tidak terjadi atau terjadi lebih sedikit diferensiasi dan polarisasi dari monosit menjadi M1. Kemudian bisa juga terjadi blokade dari fungsi interferon gamma dalam mengubah M0 menjadi M1 karena gangguan oleh interferon gamma autoantibody tersebut. Nah, kita bandingkan juga dengan gambar C dan D yang ada di bawahnya. Di mana pada gambar C itu terlihat yang atas itu pewarnaan DAPI, yaitu pewarnaan pada nuklear. Jadi yang kita lihat adalah inti sel. Kemudian yang di bawah adalah pewarnaan dengan Alexa Fluor 488, yaitu kita lihat gambaran secara umum selnya. Pada gambar C, kita lihat pada gambaran M0-like, artinya makrofag M0, di sini sudah terlihat gambaran CD68 yang merupakan penanda dari makrofag M0. Nah, di sini sudah banyak terlihat gambaran CD68-nya. Kemudian kita lihat juga di gambaran CD14-nya, di mana normalnya pada makrofag M0 seharusnya gambaran CD14 itu sudah menurun dan dia hanya tinggi kadarnya pada monosit. Nah, kita lihat gambaran M0-like untuk penanda CD14-nya di gambar D. Nah, pada gambar M0-like terlihat gambaran CD14-nya itu masih cukup tinggi dibandingkan dengan yang sebelahnya. Kemudian untuk gambaran M1-like, di situ gambaran CD14-nya sudah menurun dibandingkan M0-like. Artinya dia sudah lebih berdiferensiasi dan berpolarisasi menjadi bentuk makrofag yang lebih matur. Kemudian dilihat juga di gambaran M1-like ditambah healthy serum, gambarannya sama dengan M1-like. Artinya dia sudah bentuk makrofag yang lebih matur karena gambaran CD14-nya semakin sedikit. Nah, sedangkan kita bandingkan dengan gambaran M1-like ditambah patient serum, di mana gambaran CD14-nya justru lebih banyak dibandingkan dengan M1-like maupun M1-like plus healthy serum. Nah, gambaran M1-like ditambah dengan patient serum itu cenderung mirip dengan yang M0-like, ya dengan gambaran yang M0-like. Artinya, kemungkinan tidak terjadi diferensiasi yang seharusnya dari M0 menjadi M1 pada sampel yang diberikan patient serum. Atau terjadi blokade dari fungsi interferon gamma untuk mengubah M0 menjadi M1 pada sampel yang diberikan patient serum yang mengandung antibodi. Seperti itu. Kemudian kita lihat pada gambaran yang E, yaitu yang diagram batang, ini menunjukkan relatif mean fluorescent intensity untuk penanda CD86.
seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa CD86 merupakan suatu penanda dari molekul makrofag dari sel-sel makrofag yang M1. Nah, di sini kita lihat kalau PMA tadi merupakan eh, suatu zat yang berfungsi untuk mendiferensiasi dari monosit menjadi M0, interferon gamma dari M0 menjadi M1, kemudian HS adalah healthy serum dan PS adalah patient serum. Nah, di sini untuk diagram batang yang pertama terlihat itu adalah sel monosit yang kita sebut dengan untreated atau belum diapa-apain sel monositnya. Di sini kalau gambaran sel monosit tentu saja dia CD86-nya sangat rendah karena dia belum berdiferensiasi dan berpolarisasi menjadi bentuk makrofag yang matur. Kita bandingkan dengan gambar yang kedua yaitu yang sudah diberikan PMA. Nah, yang sudah diberikan PMA artinya monositnya sudah banyak berubah menjadi gambaran M0, makrofag M0. Di sini sudah meningkat secara signifikan. Dilihat bintang 2 ya, berarti sudah meningkat secara signifikan penanda CD86-nya. Kemudian kita lihat lagi gambar yang ketiga, yaitu sudah diberikan PMA dan interferon gamma. Artinya sudah diubah lagi menjadi makrofag yang lebih matur, yaitu gambaran makrofag M1, di mana gambaran CD86-nya juga meningkat secara sangat signifikan. Kemudian kita lihat lagi untuk gambaran yang makrofag M1 yang sudah matur tadi ditambah dengan healthy serum. Di sini gambarannya sedikit meningkat dibandingkan dengan yang gambar ketiga, tapi apabila dibandingkan dengan untreated atau control group, itu perubahannya sangat signifikan. Gitu pada gambar yang keempat yang diberikan healthy serum. Nah, sekarang kita bandingkan dengan gambar yang terakhir, yaitu gambaran yang diberikan patient serum yang mengandung autoantibody. Nah, di sini justru gambaran CD8-nya itu menurun dibandingkan dengan healthy serum maupun dibandingkan dengan control group. Nah, di sini ada gambaran itu pagar 2, artinya penurunan kadar CD86 pada patient serum itu signifikan dibandingkan dengan healthy serum. Gitu. Jadi hal ini juga membuktikan keberadaan autoantibody pada patient serum yang dapat mengganggu diferensiasi dari makrofag M0 menjadi M1 yang ditandai dengan jumlah atau MFI dari CD86 marker. Kemudian fungsi yang kedua yang tadi dibahas di objektif dari penelitian ini yaitu bagaimana interferon gamma bagaimana autoantibody terhadap interferon gamma ini yang terdapat pada serum pasien ini dapat mengganggu dan menurunkan kemampuan interferon gamma untuk menginduksi sitokin atau kemokin serta menurunkan produksi dari inos atau nitrate oxide serta pembentukan reaktif oksigen spesies pada makrofag yang telah berdiferensiasi. Nah, di sini fungsi dari interferon gamma itu selain untuk diferensiasi dari monosit menjadi makrofag M1 juga untuk menginduksi terbentuknya sitokin maupun kemokin serta juga menginduksi terbentuknya inos atau NO serta pembentukan ROS pada makrofag sebagai cara oxidative killing untuk membunuh makrofag. Nah, di sini adalah salah satu bagian dari fungsi interferon gamma untuk bioaktivitas antimikrobial. Nah, di sini produksi dari TNF alfa dan juga IP10 serta tadi NO dan ROS ini sangat tergantung dari keberadaan atau ketidakadaan dari antibodi interferon gamma antibodi terhadap interferon gamma pada pasien serum. Nah, kemudian langsung saja kita lihat pada gambarnya, pada grafiknya. Di sini grafik yang pada gambar yang A itu menunjukkan produksi TNF alfa, sedangkan gambar yang B untuk menunjukkan produksi interferon gamma induced protein 10 atau CXCL10. Nah, di sini kita lihat tadi masih sama ya, PMA, interferon gamma, HS, dan PS. Nah, di sini terlihat bahwa pada PMA itu, maksud saya pada gambar yang pertama, yang batang yang pertama di gambar A, itu kan tadi hanya monosit yang untreated, artinya dia belum berdiferensiasi sama sekali, otomatis TNF alfanya juga masih rendah kadarnya. Kita bandingkan dengan batang yang kedua, yaitu yang sudah diberikan PMA, artinya dia sudah berdiferensiasi menjadi makrofag M0.
Nah, pada yang sudah berdiferensiasi menjadi makrofag M0, produksi TNF-alfanya itu meningkat dengan sangat signifikan dibandingkan dengan untreated atau monosit yang belum diapa-apain. Nah, kita bandingkan dengan batang yang ketiga, yaitu yang diberikan interferon gamma, yaitu dia sudah berubah menjadi makrofag M1, gambar kadar TNF-alfanya juga meningkat dan sangat signifikan juga dibandingkan dengan untreated group. Kemudian kita lihat gambar batang yang keempat, yaitu pada healthy serum yang sudah diberi pada healthy serum. Nah, di sini juga gambarannya masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang control group atau untreated group. Artinya peningkatannya juga sangat signifikan. Nah, kita bandingkan dengan yang PS atau yang patient serum. Nah, walaupun sudah terjadi peningkatan, artinya terjadi juga diferensiasi. Namun, kadar TNF-alfanya itu lebih sedikit dibandingkan dengan healthy serum maupun dengan yang diberikan PMA dan interferon gamma. Nah, kalau kita bandingkan, itu kan tandanya pagar 2. Kalau kita bandingkan antara patient serum dan healthy serum, maka perbedaan yang terjadi yaitu signifikan. Artinya terjadi penurunan kemampuan untuk memproduksi TNF-alfa yang diinduksi adalah interferon gamma karena adanya autoantibody terhadap interferon gamma pada patient serum. Kemudian pada gambar yang B, ini menunjukkan produksi IP10, di mana pada yang monosit yang untreated itu tidak terdapat produksi IP10, kemudian pada makrofag M0 juga belum terdapat produksi IP10, dan produksi IP10 baru naik sangat signifikan pada makrofag M1 yang sudah kita berikan interferon gamma. Nah, ketika kita berikan juga pada pasien yang healthy serum, kenaikannya juga sangat signifikan dibandingkan dengan untreated group kadar IP10-nya. Kemudian kita lihat dengan batang yang terakhir, yaitu pada gambaran patient serum, di mana produksi IP10-nya turun dengan sangat signifikan dibandingkan dengan yang healthy serum. Ini sangat drastis, lebih drastis dibandingkan yang tadi TNF-alfa. Artinya, autoantibody terhadap interferon gamma pada patient serum ini sangat mengganggu produksi sitokin IP10 yang diinduksi oleh interferon gamma pada makrofag yang telah berdiferensiasi. Kemudian nih sekarang kita akan berbicara mengenai inos nitric oxide dan juga ROS. Nah, pada gambar A ini itu gambar yang dihasilkan dari Western blot, di mana kita gunakan beta aktin sebagai kontrolnya. Di sini sudah beta aktinnya sudah standar, artinya tidak ada perbedaan jumlah sampel. Nah, di sini gambaran inusnya kita lihat pada yang monosit itu tidak ada produksi inus karena makrofagnya itu belum berdiferensiasi dan belum aktif dalam melakukan oxidative killing. Kemudian untuk gambar yang kedua masih pada gambar A, yaitu yang sudah diberikan PMA, yaitu makrofag M0, itu sudah ada gambar produksi inus sedikit dan bertambah produksi inusnya pada makrofag M1 yang telah diberikan interferon gamma pada gambar yang ketiga. Kemudian bertambah lagi pada gambaran makrofag M1 yang diberikan healthy serum. Dan pada gambar yang terakhir, kita lihat gambarannya memudar lagi, gambaran inusnya pada patient serum. Artinya kalau sudah memudar itu artinya ada blokade dari pembentukan inus pada makrofag. Kemudian kita lanjutkan ke gambar B. Di sini gambar B itu menunjukkan produksi nitrate oxide. Nah, di sini kita gunakan penghitungan akumulatif jumlah nitrit yang kita gunakan untuk mengetahui gambaran produksi nitrate oxide oleh makrofag. Nah, di sini nitrit yang terdeteksi tidak ada pada monosit yang untreated, kemudian nitrit yang diproduksi meningkat pada makrofag M0 yang sudah diberikan PMA, kemudian meningkat dengan sangat signifikan pada makrofag M1 yang diberikan interferon gamma dan juga yang diberikan healthy serum. Namun pada gambar batang yang terakhir, pada patient serum, terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan dengan produksi nitrit pada makrofag M1 dengan healthy serum. Artinya juga di sini terjadi blokade dari produksi nitrit oxide untuk oxidative killing pada makrofag. Kemudian yang gambar C, di sini kita menggunakan DCFDA, di sini adalah indikator umum untuk produksi ROS.
Nah, di sini kita lihat juga produksi ROS pada pada PMA negatif, yaitu untreated group monosit yang nggak diapa-apain, ini belum belum ada produksi ROS yang banyak, artinya baru sedikit sekali. Kemudian meningkat secara sangat signifikan pada makrofag M0, lalu meningkat lagi secara sangat signifikan pada makrofag M1 yang sudah diberikan interferon gamma dibandingkan dengan kelompok yang untreated. Kemudian pada kelompok Culticerum, di situ juga masih meningkat secara signifikan dibandingkan dengan untreated group. Artinya pembentukan ROS-nya juga masih sangat banyak dibandingkan dengan yang monosit. Nah, kita lihat gambar yang terakhir lagi, yaitu gambaran patient serum. Di sini terjadi penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kelompok Culticerum. Artinya, di sini terjadi penurunan produksi ROS pada patient serum karena adanya autoantibody terhadap interferon gamma. Nah, kita bicarakan fungsi makrofag yang diperantarai oleh interferon gamma yang ketiga, yaitu fungsi fagositosis pada makrofag yang aktif untuk melawan makrofag. Timeline yang pertama di sini kita lihat yang di atas gambar A itu ada timeline, di mana tadi THP1 monosit yang diberikan PMA serta RPMI akan berubah menjadi makrofag M0, kemudian diberikan interferon gamma, akan berubah menjadi makrofag M1. Nah, kemudian akan dilakukan pencucian setelah diberikan interferon, diberikan jeda 24 jam, akan dilakukan pencucian dan pewarnaan dengan warna untuk pemberian HKMT atau Heat Killed Mycobacterium tuberculosis. HKMT inilah yang akan digunakan untuk menginduksi terjadinya fagositosis oleh makrofag yang matur. Kemudian nanti kita akan lihat dengan flow cytometry bagaimana fungsi fagositosisnya. Nah, di sini sebagai informasi saja mengenai fagositosis, fungsi interferon gamma itu yaitu untuk mempromosi suatu proses asidifikasi intraseluler pada makrofag. Artinya membuat suasana asam pada makrofag. Kemudian terjadinya autofagi serta terjadinya juga stres oksidatif pada pembunuhan bakteri yang masuk ke dalam makrofag atau yang difagosit oleh makrofag. Nah, kita lihat ke gambar yang B, kita lihat yang gambar cell number dulu. Nah, di sini kita lihat gambar yang pertama. Sebelumnya kenapa kita tunjukkan gambaran cell number untuk membuktikan fungsi fagositosis? Karena apabila cell number di sini patokannya adalah cell number dari heat killed Mycobacterium tuberculosis yang akan difagosit. Artinya, kalau semakin lama jumlah HKMT-nya semakin sedikit, artinya fungsi fagositosisnya semakin baik. Tapi kalau jumlah HKMT-nya masih cenderung stabil, artinya fungsi fagositosisnya itu kurang baik. Nah, kita lihat pada gambar yang PMA, yaitu pada sel yang THP1 yang hanya diberikan PMA sehingga akan berubah menjadi makrofag M0 saja. Di sini perubahannya itu tidak signifikan. Artinya pada 1 jam pertama setelah pemberian HKMT, di situ jumlah selnya itu adalah 16, sedangkan 2 jam kemudian jumlahnya adalah 14,6. Artinya penurunannya itu tidak signifikan. Sambil bisa dilihat juga ya yang di grafik gambaran batang di bawahnya itu. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua, yang di tengah-tengah, yaitu gambaran PMA tadi yang sudah diberikan interferon gamma. Artinya, kalau sudah diberikan interferon gamma, sudah berubah menjadi makrofag M1. Kita tambahkan dengan healthy serum, kita lihat gambaran HKMT-nya. Pada 1 jam pertama, jumlah HKMT yaitu 19,9. Sedangkan pada 2 jam, setelah 2 jam, gambaran HKMT-nya menurun menjadi 11,8. Kita lihat gambaran grafik batangnya itu menunjukkan suatu penurunan. Artinya kalau misalnya jumlah HKMT-nya itu menurun, artinya fungsi fagositosisnya itu baik. Seperti itu. Sedangkan kita bandingkan dengan gambaran yang ketiga, di mana gambaran ini merupakan makrofag M1 yang diberikan patient serum yang mengandung autoantibody terhadap interferon gamma. Kita lihat pada 1 jam pertama, HKMT-nya 11, kemudian setelah 2 jam hanya menurun menjadi 9,8. Artinya hanya menurun sangat sedikit atau tidak signifikan dibandingkan dengan pada saat 1 jam.
Nah, di sini membuktikan bahwa fungsi fagositosis pada makrofag yang diberikan patient serum yang mengandung autoantibodi terhadap interferon gamma itu menunjukkan adanya blokade terhadap fungsi interferon gamma untuk menginduksi fagositosis dari makrofag. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan tadi. Di sini seluruh hasil penelitian tadi sudah membuktikan bahwa autoantibody yang ada di dalam patient serum terhadap interferon gamma tadi telah mengganggu beberapa fungsi dari makrofag, mulai dari fungsi diferensiasi dan polarisasi, kemudian fungsinya dalam oxidative killing dengan yang ditandai dengan produksi ROS serta nitric oxide, mengganggu fungsi inflamasi yang diperantarai oleh munculnya atau produksi TNF-alfa serta IP10, serta yang terakhir adalah mengganggu proses fagositosis pada makrofag yang sudah berdiferensiasi. Nah, hasil dari penelitian ini tadi yang sudah membuktikan benar terjadinya blokade dari autoantibodi terhadap interferon gamma terhadap fungsi makrofag yang diperantarai oleh interferon gamma. Hasil ini telah membuktikan atau kita dapat menyediakan suatu tes yang mungkin dapat menjadi standar untuk menilai aktivitas fungsi aktivitas netralisasi dari anti-interferon gamma autoantibodi terhadap interferon gamma pada pasien serum. Kemudian yang kedua adalah kita juga dapat menjelaskan bagaimana patogenesis dari suatu imunodefisiensi pada onset dewasa yang menghasilkan blokade dari antimikrobial interferon gamma, di mana tadi sudah disebutkan di awal bahwa pada pasien-pasien imunodefisiensi onset dewasa ini terjadi defek genetik yang mengakibatkan munculnya anti-interferon gamma autoantibody yang seharusnya tidak ada, sehingga fungsi interferon gamma itu menurun atau terganggu. Nah, akan tetapi tadi seperti yang telah disebutkan mengenai jumlah subjek atau jumlah sampel, di sini hanya 3 pasien sakit dan 3 pasien sakit dan 3 orang sehat. Maka untuk menstabilkan metode pada penelitian selanjutnya, kita perlu jumlah sampel yang lebih adekuat untuk keperluan validasi pada penelitian selanjutnya mengenai efek dari anti-interferon gamma autoantibody terhadap interferon gamma pada makrofag. Ya, sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih.